Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama memuji dan mensyukuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak lupa kita ucapkan salam hormat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Saudara-saudaraku, rahmat Allah adalah dalam Islam dijelaskan sebagai Ar-Rahman atau Maha Pengasih dan Ar-Rahim atau Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah adalah rahmat yang sangat luas dan menyeluruh, yang mencakup semua aspek kehidupan. Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya tanpa henti, tanpa jeda, dan tanpa batas. Saudara-saudaraku, tanda-tanda rahmat Allah bisa dilihat dari ketakwaan yang meningkat, hati yang tenang, kecintaan pada Al-Quran dan Sunnah, sikap dermawan, menjauhi maksiat, jaga hubungan baik dengan sesama, tawakal, syukur, dan konsistensi dalam beribadah. Berikut ini posisi-posisi strategis untuk meraih rahmat darinya. Yang pertama, iman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. Kedua, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Keempat, berbuat baik. Lima, mohon ampunan atau istighfar kepada Allah. 6. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Berikut adalah 10 contoh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penciptaan manusia adalah salah satu rahmat Allah yang paling besar. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, memberikan fisik yang sempurna dan akal budi untuk berpikir. Ini adalah bentuk rahmatnya yang tidak ternilai, di mana manusia diberikan kemampuan untuk mengenalnya, beribadah, dan menjalani kehidupan dengan tujuan yang jelas. Dengan akal dan hati yang diberikan, kita dapat memahami dan menjalani ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk hidup merupakan rahmat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam kitab suci ini terdapat panduan yang lengkap tentang bagaimana cara beribadah, berinteraksi dengan sesama, dan menjalani kehidupan yang baik. Al-Quran adalah rahmat bagi umat Islam, memberikan arahan yang jelas untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan juga merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan kepada kita sebagai salah satu rahmatnya. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat beribadah, bekerja, dan berkontribusi kepada masyarakat. Selain itu, Allah juga memberikan keselamatan dari berbagai bahaya yang mengancam, baik itu dalam perjalanan maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Yang keempat, rezeki yang berlimpah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap hari Allah memberikan rezeki dalam berbagai bentuk, baik materi maupun non-materi. Ini termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala kebutuhan hidup lainnya. Rahmat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menggunakan rezeki yang diberikan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang kelima, sistem alam yang teratur menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan. Allah menciptakan alam semesta dengan sistem yang sangat teratur, mulai dari pergerakan planet hingga perubahan musim. Rahmat ini memungkinkan kita untuk hidup dengan nyaman dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ketertiban dan keindahan alam merupakan tanda-tanda kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Yang keenam, sahabat dan keluarga juga merupakan bagian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita keluarga dan teman sebagai bagian dari rahmatnya. Mereka adalah orang-orang yang mendukung, menghibur, dan menemani kita dalam suka maupun duka. Hubungan sosial ini sangat penting dalam kehidupan, di mana kita bisa saling membantu dan memperkuat satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Ketujuh, kesempatan untuk bertobat adalah rahmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rahmat terbesar Allah adalah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertobat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Allah tidak pernah menutup pintunya bagi siapa yang punya ingin kembali dan memperbaiki diri. Dengan tobat, kita bisa mendapatkan pengampunan dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Kedelapan, diberikan kebahagiaan dan ketentraman juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan, Allah memberikan momen-momen kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi penyemangat kita. Momen-momen ini bisa berasal dari pencapaian pribadi, keberhasilan dalam beribadah, atau kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih. Rahmat ini menegaskan bahwa Allah selalu ada untuk memberikan kebahagiaan pada hamba-hambanya yang bersyukur. 9. Ujian dan musibah, meskipun terdengar paradoks, juga merupakan rahmat dari Allah. Dalam setiap kesulitan, terdapat pelajaran berharga yang mengajarkan kita untuk lebih bersabar, bersyukur, dan mendekatkan diri kepadanya. Ujian ini adalah tanda kasih sayang Allah, di mana Dia ingin kita menjadi lebih baik dan lebih kuat. 10. Kesempatan untuk beribadah adalah bentuk rahmat terakhir yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah seperti sholat, puasa, dan sedekah. Kita bisa memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kesempatan ini adalah bentuk rahmat yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita merasakan kedekatan dengannya dan mendapatkan kebahagiaan sejati melalui ibadah. Semua rahmat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik, berkontribusi kepada masyarakat, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.